Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang telah publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan kali ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi harian umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. P3K bukan angin surga. Alih-alih menjadi jawaban untuk mengatasi problem pendidikan di Indonesia, penjaringan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K justru menghadirkan seabrek pekerjaan rumah baru dengan upaya penyelesaian yang kian abu-abu. Betapa tidak, dari 173.000 guru honorer telah dinyatakan lolos seleksi P3K beberapa waktu lalu, sebanyak 83.000 orang atau sekitar 35% diantaranya belum juga menerima surat keputusan atau SK pengangkatan sesuai jadwal yang ditetapkan. Pengurus besar atau PB Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI menilai hal ini sebagai problem yang tidak sederhana. Pasalnya, memasuki Mei 2022, penyiapan sumber daya manusia dalam rangka menyambut tahun ajaran baru tak bisa lagi ditunda-tunda. PB PGRI pun nyaris pasrah lantaran tidak tahu persis di mana sumbatan yang membuat penerbitan SK itu menemui keterlambatan. Problem itu juga tak luput dirasakan P3K guru di Bandar Lampung. Sehingga per 17 Mei 2022, sebanyak 683 P3K belum juga menerima kabar penerbitan SK. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kota Bandar Lampung menyebut pembagian SK P3K yang pada bayangannya akan dilakukan serentak justru hanya mendahulukan daerah dengan jumlah rekrutmen P3K yang lebih sedikit. Para guru P3K yang tak jelas juntrungan nasibnya ini sudah barang tentu terancam kehilangan penghasilan lantaran sebagian besar dari mereka sudah mengundurkan diri dari sekolah asal. Kabar paling santer yang muncul menyertai keterlambatan penerbitan SK P3K ini adalah ketiadaan formasi sebagai medan kerja selama masa kontrak. Persoalan lainnya adalah adanya keberatan sejumlah Pemda terkait skema penganggaran gaji P3K guru yang berasal dari transfer daerah dalam bentuk dana alokasi umum atau DAU yang dinilai akan semakin membebani anggaran belanja dan pendapatan daerah APBD. Skema penganggaran dengan metode earmarking ini dianggap belum menjadi solusi komprehensif karena Pemda pun pada akhirnya hanya mengusulkan formasi sesuai kesanggupan APBD mereka masing-masing. Bahkan, alokasi yang direspons Pemda tidak mencapai 50% dari kuota yang diberikan. Akibatnya, hingga batas waktu pengusulan yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas, jumlah keseluruhan yang diusulkan Pemda hanya 570.589 formasi dari gagasan pengadaan 1 juta guru melalui perekrutan P3K tersebut. Meskipun begitu, Kementerian Keuangan atau Kemenq juga telah mengimbau Pemda untuk tak perlu takut. Pasalnya, gaji P3 guru maupun non-guru yang diangkat pada tahun ini dengan total 12,22 triliun rupiah itu berasal dari perhitungan alokasi dasar yang sudah menjadi bagian dalam komponen DAU yang memang peruntukannya untuk belanja pegawai. Perhitungan itu sudah mencakup gaji bulanan, gaji ke-13, serta tunjangan hari raya. Di sisi lain, pemerintah juga belum rampung menjawab kritik tentang gagasan pengadaan 1 juta guru lewat P3K tersebut, termasuk perhitungan Komisi 10 DPR saat menyoroti rekrutmen P3K guru yang tak lebih dari 200.000 orang per tahun. Menurut mereka, hitungan itu akan memerlukan waktu 10 tahun untuk memenuhi target 1 juta guru. Skema ini juga kian menguatkan kesan lambat pada rangkaian perekrutan P3K secara keseluruhan.
Kritik terhadap program 1 juta guru lewat P3K ini juga telah dilontarkan berbagai organisasi kemasyarakatan yang concern dalam bidang pendidikan. Mereka menilai perekrutan P3K dari guru honorer sekolah swasta untuk dialihkan ke lembaga pendidikan negeri juga dicap bukan pilihan bijak. Pimpinan pusat Muhammadiyah misalnya, mereka menyebut ada 4.731 guru di sekolah mereka yang mengundurkan diri karena diterima lewat jalur P3K. Keluhan serupa juga dialami lembaga pendidikan lain seperti LP Ma'arif PBNU Taman Siswa hingga lembaga pendidikan berbasis agama Kristen dan Katolik. Ketidakjelasan nasib guru honorer melalui program rekrutmen P3K ini harus segera disudahi. Pemerintah pusat maupun daerah harus duduk bersama dalam mengurai benang kusut yang bermula dari gagasan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah mulai 2023 mendatang tersebut. Jangan sampai ide mencukupkan pegawai melalui penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan P3K itu hanya sebagai angin surga dan iming-iming belaka demi menggait suara guru honorer jelang pemilu 2024. Halo Bang Is, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi tentunya kita sekarang juga sudah mulai untuk tidak memakai masker lagi dan tentunya juga sudah dipastikan kita dalam keadaan sehat dan telah melakukan vaksinasi. Ya. Nah, berbicara tentang bedah tajuk kali ini, Bang, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk episode ini? Tajuk Lampung Pos edisi Rabu hari ini soal bagaimana kita melihat penjaringan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu seperti angin sorga. Ya kan, ini sebenarnya menyangkut anak-anak bangsa yang sebagian besar itu diikuti oleh para guru yang konon dia sebagai seorang pahlawan tanda jasa. Nah, kenapa ini kita soroti? Karena ini menjadikan persoalan baru. Ada beberapa daerah baik itu di tempat lain juga di Lampung ini, mereka sudah dinyatakan lolos, seperti di Bandar Lampung, itu sebanyak 683 PPK yang sudah dinyatakan lolos, sampai hari ini dia belum mengantongi SK, dia sebagai pegawai PPK P3K ini. Tentu ini alasannya lagi-lagi soal keuangan, ya kan. Nah, kalau umpama tidak ada uang, lebih baik tidak usah membuka atau menerima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini, karena ini juga akan membuat dampak yang sangat luar biasa. Bayangkan umpama ketika pemerintah membuka PPK, maksud saya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu, dengan kata lain dia harus meninggalkan di tempat yang muasalnya gitu, dan mereka pindah ke kota. Tentu di sana kan kekurangan guru, tidak ada guru lagi yang mengajar. Sementara yang mereka yang diterima di kota ini tentu sangat menjadi persoalan. Di tempat muasalnya dia tidak ngajar lagi, di sini belum diterima. Nah, tentu ini kan menjadi persoalan baru. Tentu inilah yang harus kita bedah. Tentu kita harus mengingatkan pemerintah untuk jangan sampai program pemerintah dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini bukan angin sorga gitu loh. Ya, betul sekali, karena saat kita melakukan suatu hal seharusnya itu bisa menjadi solusi dari tantangan sebelumnya, bukan justru menjadi sebuah masalah baru. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bang Is. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos.